Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Ramisa Putri Danita dari kelas 11-2 absen 17. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu VOC, kekuasaan Republik Batak di Indonesia, kekuasaan Inggris di Indonesia, sistem tanam paksa, politik pintu terbuka, dan yang terakhir politik etis. Pertama, saya akan menjelaskan materi VOC terlebih dahulu. Jadi, VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Dutch East India Company adalah sebuah perusahaan dagang yang bersejarah dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi dan politik di Belanda pada abad ke-17 hingga ke-18. Awal mula VOC. VOC didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintah Belanda dengan tujuan menguasai dan memperdagangkan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara, khususnya di wilayah Indonesia modern. Pada saat itu, rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada sangat berharga dan menjadi komoditas yang sangat dicari di pasar Eropa. VOC didukung oleh investasi pemerintah Belanda dan memiliki monopoli de facto dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Salah satu faktor pendorong pendirian VOC adalah perlunya memitigasi risiko dan memanfaatkan peluang dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah Asia Tenggara. Rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada adalah komoditas yang sangat dicari di pasar Eropa, tetapi sulit diperoleh dan diangkut dari wilayah-wilayah jauh di Asia Tenggara. VOC didirikan sebagai jawaban terhadap tantangan ini dan untuk mengamankan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Materi yang kedua yaitu kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Jadi, pada tahun 1795, Prancis memimpin sekelompok patriot untuk menjadikan Indonesia sebagai koloni Inggris, yang mengarah pada terbentuknya Republik Batak. Hal ini berujung pada terbentuknya pemerintahan baru yang dipimpin oleh Louis Napoleon yang mempengaruhi kondisi politik di Indonesia. Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Herman Willem Daendels bertugas untuk merebut kembali tanah Belanda dari Inggris dengan tujuan menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Kebijakan Daendels berfokus pada kebijakan tradisional dan sosial, dengan beberapa tindakan seperti penerapan garis pantai sepanjang 1.100 km dan pembentukan otoritas permukaan laut. Daendels juga menerapkan langkah-langkah yang meningkatkan status perekonomian negara, seperti pembentukan otoritas permukaan laut. Hal ini menyebabkan berdirinya Republik Batak, yang kemudian berganti nama menjadi Republik Batak. Republik Batak adalah kekuatan politik dan ekonomi yang signifikan di Indonesia, dengan berbagai tindakan diambil untuk mempertahankan pengaruhnya sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, ada kekuasaan Inggris di Indonesia. Pemerintahan kolonial Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816 dimulai dengan Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur Inggris pertama di Indonesia. Raffles bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara politik dan pemerintahan, serta masalah sosial dan ekonomi. Ia bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan komunitas lokal, khususnya melawan Inggris. Raffles juga berupaya menetapkan sistem sewa tanah, yaitu suatu bentuk kepemilikan tanah yang didasarkan pada asas keadilan. Pada masa pemerintahan Inggris, Raffles berupaya memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ia bertujuan untuk membentuk unit pemerintahan untuk mengatur tindakan pemerintah yang akan lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun pemerintah Inggris menghadapi tantangan seperti lemahnya kendali pemerintah dan semakin banyaknya penduduk yang dipengaruhi oleh Inggris. Kesimpulannya, pemerintahan kolonial Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816 memberikan dampak positif bagi negara, dengan upaya Raffles dalam membangun keseimbangan antara politik dan ekonomi.
Materi yang keempat yaitu tanam paksa. Pemerintahan Belanda di Indonesia dipengaruhi oleh sistem perpajakan dan sistem perdagangan. Pada awal abad ke-20, pemerintah Belanda berupaya memperbaiki sistem perpajakan untuk meningkatkan perekonomian negara. Pada tahun 1829, Perdana Menteri Belanda Johannes van den Bosch mengusulkan agar perpajakan diterapkan dalam perekonomian negara dengan fokus pada pendapatan orang kaya. Sistem ini kemudian diadopsi sebagai sistem peradilan pemerintah di Indonesia. Pada tahun 1834, pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan orang kaya membayar sebagian pendapatnya kepada pemerintah untuk dikenakan pajak. Ini merupakan langkah signifikan menuju pengembangan sistem perpajakan. Namun sistem perpajakannya tidak seefektif yang seharusnya karena tingginya tarif pajak. Filosofi politik pemerintah Belanda terbagi antara pendekatan liberal dan konservatif. Pada tahun 1860, dua faksi berperang melawan sistem perpajakan, Partai Liberal dan Partai Konservatif. Kedua faksi tersebut dipengaruhi oleh sistem perpajakan Belanda, dan faksi pertama lebih kritis terhadap sistem perpajakan Belanda. Yang kelima ada politik. Materi yang kelima ada politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka juga dikenal dengan open door policy, adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Indonesia untuk mencegah kemerosotan ekonomi dan meningkatkan perekonomian. Hal ini mendorong liberalisasi, sebuah aspek kunci dari revolusi Prancis dan industri, serta mendorong keterlibatan pemerintah dalam dialog ekonomi. Kebijakan tersebut juga mendorong investasi asing dari Tiongkok dan negara lain, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan sektor swasta. Diimplementasikan di berbagai daerah seperti Jakarta Pusat, Tenggara, Timur Timur, dan Timur Laut. Juga mempengaruhi perkembangan Sungai Bangka, mendorong investasi, dan mendorong perdagangan dengan negara lain. Namun hal ini juga mendorong eksploitasi terhadap masyarakat, khususnya dalam hal konsumsi pangan, yang merupakan masalah besar bagi pemerintah karena hal ini seringkali menghalangi banyak orang untuk memasuki negara tersebut dan menghambat lapangan kerja. Atau yang terakhir adalah politik etis. Politik etis adalah politik balas budi yang muncul di Indonesia pada abad ke-19, dipengaruhi oleh tindakan politik Theodor van Deventer dan Peter Brass. Van Deventer mengusulkan program untuk memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia pada tanggal 17 September 1901. Program yang pertama adalah pendidikan yang dirancang dengan model pendidikan dasar. Program kedua adalah imigrasi yang bertujuan untuk menambah jumlah penduduk dari selatan, antara lain masyarakat Jawa dan Suriname. Program ketiga adalah pendidikan gratis yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan mengurangi diskriminasi dalam pendidikan. Program keempat adalah pendidikan untuk masyarakat umum, meliputi sekolah untuk anak, remaja, dan dewasa. Program kelima adalah program pendidikan politik bagi pemerintah dan masyarakat, dengan sekolah-sekolah di Batavia dan daerah lainnya. Program keenam adalah program pendidikan politik bagi masyarakat luas yang bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan dan hak negara. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.